Wih, detektif Sunny Holmes. Kostumnya beda dan rapi sekali. Mau kemana ini? Iya dong, saya mendapat undangan pesta. Jadi harus rapi. Pasti di sana makanannya banyak dan melimpah dan enak pastinya. Aku mau ke pesta bukan hanya untuk makan aja, tetapi untuk memecahkan misteri. Karena pada waktu kejadian pesta, ada kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Wow, selamat bertugas Detektif Sunny Holmes. Pecahkan misterinya. Don't forget, bungkusin makanan untuk saya. Siap. Good luck. God bless you. Aduh, lapar. Ngapain? Kamu ngapain? Udah tahu orang lapar ditepok kenceng lagi. Aduh, tambah lapar nih. Orang kita mau siap-siap, kamu malah lapar sih, Kak. Saya itu paling suka nih. Aduh, tapi di rumah nggak ada makanan ini. Saya lapar, saya pengen ini. Jadi, Aduh, adanya di mana? pengen tahu. Di mana? Saya bisikin, adanya di tempat pesta. Oh iya, kalau di pesta banyak makanan ya, Kak. Banyak. Ini ada, Ini ini ada. ada, yang itu juga. Wah, Ada makanan ayam. favorit juga. Iya, Kak. Tapi cuma adanya di pesta, di rumah nggak ada, di rumah saya. Gimana? Kita ke pesta nih. Ayo, yuk kita ke pesta. Iya. Ayo. Emang kita diundang? Iya. Diundang kali, diundang lah, Kak. Nggak diundang, kita nggak apa-apa ke pesta. Kita ambil, habis itu kabur. Nggak boleh. Ada lagunya loh, Kak. Ada lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Nggak boleh Udah ya gitu? adik-adik ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Masa mau pergi ke pesta ambil terus lari? Terus gimana dong? Nah, kalau gitu kita doa dulu, Kak. Oh iya. Baru nanti kita lanjutin. Oke. Ya, Baik yuk, Kak. deh. Yuk kita doa dulu. Adik-adik ikutin Kak Rahel berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelumnya Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau, dan semua dapat menyukakan hati Engkau. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian hari ini di dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Benar, tapi aku udah minta ampun sama Tuhan, nggak jadi. nggak jadi ya? Nggak jadi ambil. Ngambil terus langsung lari nggak Nggak jadi. Nanti saya minta aja yang sama yang punya pesta. Oh iya, bagus, good. Tapi kakak ingat nggak yang lagunya itu yang tadi aku bilang? Iya, dibilang hati-hati gunakan tanganmu. Kan yang ngambil tangan. Iya. Hati-hati gunakan kakimu. Tadi kakak mau lari. Iya, abis lari kan nggak boleh. Terus udah gitu dapat dimakan. Iya. Aduh. Masuk mulut. Boleh gak? Nggak boleh Hati-hati ya. gunakan mulutmu. Wah. Padahal mulut itu buat memuji Tuhan. Boleh Iya, makan Kak. boleh, tapi nggak boleh ngambil yang barang orang ya. Iya dong. Makanan orang ya. Nggak boleh Nggak tuh boleh. Kak. Oke. Baik. Tapi adik-adiknya ingat nggak Kak lagunya? Pasti inget Kak. Ingat ya? Ingat. Coba kita tes Kak. Ayo kita Oke. nyanyiin. Kita Iya. mau lihat adik-adiknya ingat gak nih? Berarti adik-adik bangkit Harus berdiri. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, Ya, adik-adiknya ingat ternyata. Jadi harus hati-hati, Kak. iya. Terus kita mau ngapain lagi nih, Kak? Sebelum kita ke pesta nih, Kak, Iya, kita mau lanjut lagi nih. Kita lanjut mau lagi. Betul. lanjut pujian. Ujiannya apa, Kak? Kita mau lanjut pujian. Kita harus hati-hati. Tadi kan bilang Iya, hati-hati oh. tangan, Uh-uh. kaki, mulut. Betul. Karena Tuhan lihat. Wah, Ada lagunya juga, Kak. betul. Mata Tuhan melihat. Perbuatan yang baik dilihat. Iya. Perbuatan yang Yang jahat dilihat juga. dilihat juga. Tapi adik-adiknya lebih milih baik atau jahat ya, Kak? Iya, makanya kita harus Iya, hati-hati harus ya tadi ya. hati-hati. Nah, masih ingat nggak lagunya adik-adik? Mata Masih, Tuhan Kak. melihat. Ya. Yuk kita tes aja, Kak. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, Lengkaplah sudah. Saya semakin tidak berani. iya. Iya. Kita harus menuruti firman Tuhan. Tuhan. Yang sebentar lagi kita mau dengerin ya, Kak. Betul. Tapi sebelum itu kita mau Katakan, Tuhan aku rindu. yuk. Adik-adik bangkit berdiri. Boleh ada yang main-main lagi. Kita lipat tangannya. Kita nyanyikan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan,
Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sudah pimpin. Kau sudah pimpin. Puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Sebentar. Sebentar. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang memimpin dan mengurapi Kak Andre yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita duduk ya, biar lebih ngerti lagi ya, sebelum biar kita ke pesta ya, Kak. Iya. Yuk, sekarang kita duduk. Yuk, kita duduk. Ayo Kak. Mari. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre di hari yang ke-9. Ayo, siapa yang dari hari pertama sampai sekarang rajin ke sekolah minggu, nonton sekolah minggu? Pasti adik-adik semua di rumah pada rajin-rajin semua ya. Dari hari pertama sampai sekarang selalu mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online ya. Nah, sekarang hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja di kerajaan Babel. Namanya Raja Belsyazar. Siapa namanya adik-adik? Raja Belsyazar. Susah ya namanya ya? Ya nggak apa-apa. Nah, Raja Belsyazar ini dia merupakan anak dari Raja Nebukadnezar. Nah, kalau Raja Nebukadnezar adik-adik pasti udah sering dengar ya. Iya. Raja Nebukadnezar juga adalah seorang raja di kerajaan Babel. Nah, adik-adik, Raja Belsyazar ini ternyata dia raja yang tidak baik adik-adik, yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, nggak mau turut sama perintah dan firman Tuhan. Ya, Raja Belsyazar ini dia sukanya berpesta, minum anggur, suka mabuk-mabukan adik-adik. Nah, sampai suatu hari raja mau ngadain pesta yang besar adik-adik. Dia mau mengundang tamu. Kalau kita biasa ulang tahun mau mengundang teman-teman pesta paling berapa sih adik-adik teman kita? 20 ya, 30 orang. Nah, Raja Belsyazar ini mau mengundang 1000 orang adik-adik. Wah, banyak banget ya. 1000 tamu undangan adik-adik. Nah, karena itu Raja Belsyazar ini menyiapkan pestanya yang meriah banget adik-adik. Makanannya banyak, minumannya juga banyak, anggurnya ya. Nah, sampai di pestanya adik-adik, di hari pestanya, raja dan para tamunya mereka makan makanan yang disiapkan, mereka minum minuman anggur sampai mereka semua adik-adik pada mabuk adik-adik. Ya, mereka mabuk. Raja Belsyazar minta ke pegawainya, minta diambilin peralatan yang ada di rumah Tuhan, di rumah ibadah adik-adik. Peralatan yang terbuat dari emas, dari perak, diminta dibawa ke tempat pesta. Untuk apa? Ternyata peralatan yang dibawa dari rumah Tuhan, rumah ibadah Tuhan, dipakai untuk minum anggur adik-adik. Wah, bagus gak itu adik-adik? Enggak ya adik-adik ya? Peralatan rumah Tuhan yang harusnya buat ibadah, malah dibuat mabuk-mabukan. Wah, itu namanya tidak menghormati Tuhan adik-adik. Nah, ketika mereka sedang asik pesta, mereka ngobrol, mereka makan, mereka minum, tiba-tiba ada sesuatu kejadian adik-adik yang membuat mereka kaget. Mau tahu? Nih ya, kakak kasih lihat kira-kira apa yang terjadi saat pesta tersebut. Nih kita lihat. Wah adik-adik, apa yang terjadi saat pesta tadi? Ada
sebuah tangan menuliskan sebuah tulisan di dinding adik-adik ya. Wah, semua yang datang di pesta itu, tamu undangan sama raja, semuanya mereka ketakutan adik-adik. Mereka nggak percaya apa yang mereka lihat. Mereka sampai kucuk-kucuk mata, itu bener gak ya? Tadi ada tangan yang nulis di tembok. Wah, mereka ketakutan. Mereka kebingungan adik-adik. Mereka nggak percaya sama yang mereka lihat. Mereka pikir mereka melihat itu karena mereka mabuk adik-adik. Ternyata enggak. Itu kejadiannya nyata terjadi adik-adik. Wah, tulisan di dinding ini, raja dan tamu-tamu undangan, mereka nggak tahu bacanya apa. Jangankan artinya, bacanya aja mereka nggak tahu. Raja makin takut adik-adik. Mukanya pucat, dia lemes adik-adik. Aduh, apa ini artinya? Akhirnya raja memutuskan, pengawal, kamu panggilin orang-orang pintar yang ada di kerajaan Babel. Ahli sihir, ahli nujum, pokoknya semua orang pintar yang ada, kamu panggil ke sini. Ahli-ahli nujum, sihir, semua orang-orang pintar adik-adik di kerajaan tersebut dikumpulin. Disuruh masuk ke istana, ke tempat pesta tersebut. Nah, raja bilang, pokoknya siapa saja yang bisa membaca tulisan tersebut dan mengartikannya akan diberikan hadiah yang besar banget sama aku. Dan juga nanti akan diangkat menjadi orang ketiga, yaitu orang kepercayaan aku. Wah, raja mau memberikan hadiah yang besar adik-adik untuk orang yang bisa membaca dan juga mengartikan tulisan tersebut. Orang-orang pintar, ahli-ahli nujum yang dikumpulkan, mereka melihat tulisan tersebut. Dilihat, dibaca lama banget. Ada gak adik-adik yang bisa mengartikannya? Ternyata dari semua orang-orang pintar, ahli nujum yang dikumpulkan, nggak ada satupun yang bisa adik-adik. Jangankan mengartikannya, membacanya aja mereka nggak tahu itu apa. Wah, raja makin takut adik-adik. Raja Belshazzar makin takut. Aduh, apa ini? Apa arti tulisan ini nih? Wah, ketika raja takut, permaisuri raja datang adik-adik. Datang ke raja, permaisuri bilang, Tuanku raja, ada seorang yang bijaksana, yang memiliki hikmat. Dulu orang tersebut merupakan pegawai dari ayah tuanku raja, dari Raja Nebukadnezar. Orang tersebut sangat pintar, tuanku. Orang tersebut dulu bisa menceritakan dan mengartikan mimpi dari ayah tuanku raja. Nama orang tersebut Daniel. Nah, adik-adik pasti udah kenal ya, udah tahu ya sama Daniel ya. Kalau rajin ke sekolah minggu pasti udah sering dengar cerita dari Bapak Daniel tersebut. Nah, mendengar ada orang yang pintar juga adik-adik, Raja Belshazzar bilang, yaudah panggil itu Daniel ke sini, suruh dia melihat tulisan tersebut dan mengartikannya. Nah, dipanggillah Daniel adik-adik ke istana. Nah, ketika sampai ke istana, raja bilang, Daniel, aku sudah dengar tentang kamu. Apa yang kamu lakukan saat kamu menjadi pegawai dari ayahku, Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kamu lihat ini. Apa yang ada di dinding istanaku ini. Tulisan tersebut. Kamu baca, kamu artikan. Adik-adik, kalau bisa, nanti kamu akan saya kasih hadiah yang besar, yang banyak. Dan kamu aku angkat menjadi orang kepercayaanku. Adik-adik, Daniel dengar itu, dia gak mau, Tuanku Raja, aku gak mau hadiah dari Tuanku Raja. Aku mau kasih tahu kalau dulu ayah Tuanku Raja Raja Nebukadnezar, dia diberikan kerajaan yang besar oleh Tuhan. Dia diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, kekuatan sama Tuhan. Sehingga waktu itu
Raja Nebukadnezar ini ditakuti sama semua orang. Nggak ada yang berani menyerang kerajaan Babel. Tapi Tuanku Raja Nebukadnezar saat itu dia menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Dia akhirnya dihukum sama Tuhan. Saat itu dia menjadi hidup seperti binatang. Ya, rambutnya jadi panjang, berjenggot, berkumis, kukunya jadi panjang, nggak kotor, nggak mandi. Tetapi saat Raja Nebukadnezar dia tersadar, dia minta ampun, Raja Nebukadnezar dikembalikan lagi menjadi raja. Wah. Saat itu Daniel dia nasihatin Raja Belshazzar supaya bertobat, supaya minta ampun sama Tuhan, ya. Karena dulu Raja Nebukadnezar ayahnya pernah seperti itu. Sudah dikasih tahu sama Daniel untuk minta ampun sama Tuhan. Setelah itu baru Daniel dia melihat ke tembok, ke dinding. Tadi yang di tangan menulis itu, kira-kira tulisannya apa ya adik-adik ya? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Buka Alkitabnya, adik-adik yang kelas Galilea, Yudea, Betania, dibuka di Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Ya, sudah? Kakak bacain ya. Adik-adik di rumah juga ikut baca. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Wah, adik-adik, ternyata arti tulisan tersebut adalah Tuhan menegur Raja Belshazzar, adik-adik. Kalau Raja Belshazzar ini sudah jahat, sudah nggak percaya sama Tuhan, makanya Tuhan akan menghukum. Tadi hukumannya apa di Alkitab? Kalau kerajaannya akan diambil dari tangan Raja Belshazzar, adik-adik. Wah, kira-kira Raja Belshazzar takut gak ya adik-adik ya? Mau bertobat gak ya? Mau minta ampun gak ya sama Tuhan ya? Tadi kan Bapak Daniel sudah memberitahu, menegur lewat cerita Pak ayahnya Raja Nebukadnezar. Lalu Tuhan juga sudah menegur adik-adik melalui tulisan yang ada di dinding istana. Kira-kira Raja Belshazzar ini dia mau minta ampun gak ya adik-adik ya? Ternyata Raja Belshazzar mendengar semua itu, dia bukannya bertobat adik-adik. Gak mungkin lah. Kerajaanku yang besar ini, aku yang hebat ini, kerajaannya bisa diambil. Kalah sama orang Media, orang Persia. Gak mungkin. Raja gak percaya adik-adik sama tegurannya Tuhan, sama tegurannya Bapak Daniel. Dia malah melanjutkan pestanya, dia mabuk-mabukan lagi adik-adik. Kira-kira kejadiannya apa ya adik-adik ya? Setelah itu, ketika Raja berpesta, tetap gak mau dengar teguran Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan katakan menjadi kenyataan adik-adik. Malam itu juga kerajaan Babel diserang oleh orang-orang Media Persia. Dan Raja Belshazzar malam itu juga dia terbunuh adik-adik. Wah, sesuai ya sama apa yang Tuhan telah kasih tahu sebelumnya. Teguran dari Tuhan, kalau gak mau bertobat, kalau gak mau minta ampun sama Tuhan, maka semuanya itu akan diambil sama Tuhan. Wah, adik-adik, dari cerita Raja Belshazzar ini, kita mau belajar adik-adik. Kalau Tuhan, dia melihat kita semua adik-adik, perbuatan-perbuatan kita. Mau perbuatan kita baik, mau perbuatan kita ini jahat, Tuhan melihat. Dan Tuhan juga membalas sesuai dengan
perbuatan kita adik-adik. Kalau kita seperti Raja Belsasar, jahat, gak mau hormati Tuhan, gak mau taat sama firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman buat kita. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang baik, kayak adik-adik, ya, mengikuti ibadah sekolah minggu, ya, walaupun secara online kakak-kakaknya nggak bisa ngelihat adik-adik dari sini, tapi adik-adik tetap mengikuti ibadahnya dengan sungguh-sungguh, ya, pujian, nyanyi dengan sungguh-sungguh saat firman Tuhan, nggak main-main lagi, serius mendengarkan kakaknya, ya. Tuhan itu melihat semuanya adik-adik. Kalau kakak-kakaknya mungkin nggak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Kalau adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, ya, menjadi anak Tuhan yang baik, Tuhan pasti mau membalas kebaikan adik-adik tersebut, ya. Kalau adik-adik, jangankan adik-adik berdoa minta pertolongan Tuhan, tanpa adik-adik minta pun, kalau adik-adik ini hidupnya baik, perbuatannya baik, taat sama firman Tuhan, sebelum adik-adik meminta ke Tuhan pun, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang besar buat adik, ya. Nah, sampai di sini firman dari Kak Andre, ya. Sekarang sikap doanya yang baik, sungguh-sungguh. Ingat, walaupun di sini kakak nggak bisa melihat adik-adik doanya sungguh-sungguh apa enggak, siapa tadi yang bisa melihat semuanya? Tuhan, ya. Kalau gitu sekarang sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Misteri terpecahkan. Misteri terpecahkan. My bestie, misteri terpecahkan. Sabar. Saya catat dulu. Apa misterinya? Terpecahkan. Jadi ternyata kejadian yang mengejutkan di pesta itu adalah untuk menegur Raja Belsasar. Karena Raja Belsasar telah melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saya jadi belajar, ternyata Tuhan melihat segala perbuatan kita. Jadi kita adik-adik harus melakukan hal yang benar dan membuang semua yang jahat. Begitu my bestie. Luar biasa bestiku ini. Terus makanan buat saya? Oh, Oke. iya. Aduh deh. Oke. Gini. Aku pesenin dulu ya. Nah, kamu yang ngasih teka-teki untuk adik-adik. Oke? Aku pesenin dulu ya. Adik-adik, seperti biasa, ada teka-teki, klik link di bawah ini, print, kerjakan, dan disimpan. Dan apa Kak? Sampai jumpa.